Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang ke-8 ayat 12, satu ayat ini yang bertajuk Akulah terang dunia. Mari kita baca ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini adalah sambungan dari pelayanan Yesus di Bait Suci Allah semasa perayaan pohon daun. Ya, yang telah kita lihat di bab yang sebelumnya, bab yang ke-7. Nah, Yesus telah berbicara kepada orang-orang Yahudi yang berkumpul di sana. Nah, soalan edisi ini soalan yang pertama, ayat 12 adalah pernyataan kedua daripada 7 pernyataan Yesus tentang aku adalah aku. Apakah maksud pernyataan ini dengan mengaitkannya dengan gelaran Allah Bapa dalam Keluaran 3 ayat 14? Apa yang dapat dibuktikan tentang Yesus dengan penggunaan gelaran ini? Soalan kedua, apakah gambaran yang dapat kita lihat dari pernyataan kedua ini yang sama dengan perjanjian lama? Dan apakah kepentingannya bagi kita hari ini? Ya, sebagai contoh, Yesus menyatakan diri adalah roti hidup dalam bab 6 ayat 35. Dan gambaran ini dapat disamakan dengan mana yang dari perjanjian lama yang turun dari syurga yang telah memelihara bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Nah, kita kembali kepada soalan yang pertama ini. Ayat 12 adalah pernyataan kedua daripada 7 pernyataan Yesus tentang aku adalah aku. Apa maksud pernyataan ini? Dengan mengaitkannya dengan gelaran Allah Bapa dalam Keluaran 3:14. Nah, apa yang dapat dibuktikan tentang Yesus dengan penggunaan gelaran ini? Di dalam perjanjian lama Keluaran 3:14, Allah memperkenalkan diri kepada Musa dengan nama ini, aku adalah aku. Nah, ini adalah nama Tuhan. Ya, aku adalah aku. Nah, kini dalam perjanjian baru, dengan Yesus menyatakan diri sebagai aku adalah aku. Yesus menyamakan diri dengan Bapa. Dan dengan itu menunjukkan kesetaraan dengan Allah Bapa. Ini seterusnya membuktikan keilahian Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab kalau setara dengan Allah Bapa, sudah pastinya harus memiliki sifat-sifat keilahian. Yang menjadikan Yesus itu adalah Tuhan. Sekarang soalan yang kedua. Apakah gambaran yang dapat kita lihat dari pernyataan kedua ini yang sama dengan perjanjian lama dan apakah kepentingannya bagi kita hari ini? Ya, sebelum ini Yesus telah menyatakan diri adalah roti hidup. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 35, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, dalam Yohanes bab 7 pula, tadi bab 6, sekarang bab 7, Yesus berkata bahwa dialah air hidup. Nah, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Gambaran roti hidup dan air hidup melambangkan apa yang dapat memenuhi, memuaskan, dan memelihara hidup. Dan sekarang dalam bab yang ke-8, Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Nah saudara, kalau kita perhatikan dengan teliti,
ketiga-tiga gambaran yang ada pada Yesus ini, yaitu Yesus adalah roti hidup, Yesus adalah air hidup, Yesus adalah terang dunia. Nah, ketiga-tiga ini adalah pernyataan Allah dalam perjanjian lama kepada bangsa Israel di padang gurun. Amin. Yaitu roti, mana, air, dan terang. Bermaksud, dalam bab 6, bab 7, dan bab 8, Yesus memberi pengakuan bahwa dialah penggenapan kepada apa yang dinyatakan kepada bangsa Israel di perjanjian lama. Haleluya. Oke, sekarang mari kita lihat gambaran Yesus itu sebagai terang dunia. Nah, di dalam perjanjian lama, terang banyak kali dikaitkan dengan hadirat Tuhan. Nah, contohnya, Tuhan menyatakan diri kepada Musa dalam semak berapi. Nah, Tuhan membimbing bangsa Israel di padang gurun dengan tiang api. Tuhan juga menampakkan diri dengan terang penuh kemuliaan di atas gunung Sinai. Dan dalam Mazmur 27 ayat 1, Daud mengatakan, Tuhan adalah terangku. Dan kini, Yesus menyatakan diri, aku adalah terang dunia. Nah, ini sekali lagi menunjukkan kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa. Kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa. Nah, lagipun tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Dan Yesus boleh berkata bahwa dia adalah terang dunia. Nah, dalam perjanjian lama, ada juga dinubuatkan bahwa Mesias yang akan datang akan menjadi terang kepada bangsa-bangsa dunia. Dalam Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Nah, Yesaya 49 ayat 6 berkata, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Dan kini, Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa dialah penggenapan kepada nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias. Nah, dialah Mesias penyelamat dunia. Dalam perjanjian lama, terang juga merujuk kepada firman Allah. Ya, tadi terang Mesias itu adalah terang yang akan datang. Dan di sini terang juga merujuk kepada firman Allah. Dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Nah, lepas itu Mazmur 43 ayat 3. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Nah, dalam perjanjian baru, Yesus adalah firman Allah. Ya, dalam Yohanes 1 ayat yang pertama Injil ini. Maka sebagai firman Allah, Yesus juga layak jadi terang. Terang yang dapat membimbing manusia ke jalan kebenaran. Ya, sebelum ini Yesus mengatakan bahwa dialah roti hidup dan air hidup, ya. Nah, Yesus sebagai roti hidup dan air hidup dapat memenuhi dan memuaskan keperluan manusia yang paling dalam. Dan sebagai terang dunia pula, Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, dalam Alkitab, kegelapan selalunya merujuk kepada kuasa-kuasa jahat, kejahatan dan dosa. Sebagai terang dunia, Yesus dapat membawa kita keluar
dari kehidupan dan dari ikatan kegelapan dosa kepada terang keselamatannya yang ajaib. Haleluya. Dan Yesus akan terus membimbing kita untuk berjalan dalam terang dan malah menjadikan kita terang bagi dunia. Dan untuk terus hidup dalam terang Tuhan, untuk terus hidup dalam terang Tuhan, Yesus berkata, barang siapa mengikut aku. Nah, inilah syaratnya ya, mengikut aku, yaitu mengikut Yesus. Untuk terus hidup dalam terang Tuhan. Nah, ini adalah suatu tindakan yang berterusan, ya, atau tindakan yang berkelanjutan hidup kita. Yaitu boleh juga kata barang siapa yang mengikut terus menerus, ya, terus menerus, jangan berhenti. Kalau sudah mula dengan baik, mesti berakhir dengan baik, ya. Start well, finish well. Ya, bukan saja finish well, mesti finish strong, ya. Bagaimana mau ikut Yesus terus menerus? Bagaimana ikut Yesus terus menerus? Yaitu dengan kita terus menuruti perintah Yesus. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Ya, seperti askar-askar yang bertugas, ya, harus menuruti perintah kapten atau komandan. Seperti pekerja-pekerja pejabat yang harus mendengar arahan pengurus dan penyelia. Ya, seperti mana pelajar-pelajar sekolah yang mesti dengar ajaran cikgu-cikgu. Nah, begitulah kita ya, sebagai murid-murid Yesus yang harus mentaati perintah Yesus. Nah, itulah yang menjadikan kita murid-murid Yesus yang sejati. Nah, inilah yang Yesus akan beritahu nanti kepada orang-orang Yahudi dalam Yohanes 8:31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yesus telah datang sebagai terang dunia. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang tidak menerimanya karena ketidakpercayaan. Lebih sedih lagi jika sekarang ada orang-orang yang memanggil dirinya Kristen, tetapi masih hidup dalam kegelapan, ya, yang masih terikat kepada keinginan dan hawa nafsu duniawi. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, Tuhan Penyelamat. Saudara, Anda yang telah mendengar kebenaran firman hari ini, pilihlah hari ini. Pilihlah hari ini untuk terus hidup dalam terang Yesus. Jangan lagi hidup dalam kegelapan dosa yang mengikat kita. Yang menjadikan kita hamba kepada dosa. Ya, kita tak mau jadi hamba dosa. Buatlah pilihan yang bijak untuk hidup mengikut Yesus dan mengikutinya dengan sepenuh hati. Hidup dalam kebenaran. Hiduplah dalam kemenangan yang dijanjikan Tuhan. Ya, seperti mana ayat seterusnya, selepas ayat 31 ini, ayat 32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu yang teragung dan yang termulia. Kami sangat bersyukur untuk pengajaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kami dapat menemukan terang hidup yang ada dalam Yesus Kristus. Haleluya. Dan karena itu kami tidak perlu lagi hidup dalam kegelapan. Tidak perlu lagi hidup dalam ketidaktentuan arah. Tidak perlu lagi hidup terikat kepada kuasa-kuasa kegelapan. Tidak perlu lagi hidup dalam dosa yang membelenggu kami dan menyesatkan kami ke jalan binasa. Ya Bapak, sedarkan kami semua ini, ya, betapa ajaibnya anugerah terang-Mu yang dapat memerdekakan kami kepada suatu hidup yang penuh pengharapan dalam Yesus Kristus. Ya Bapak, tolong kami setiap pendengar untuk membuat pilihan yang bijak hari ini. Memilih untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya Bapak yang lemah, kami doakan Engkau akan kuatkan. Sama ada yang lemah secara jasmania atau rohania, Engkau akan kuatkan sehingga kami dapat bangkit semula dalam iman kami untuk hidup taat
dan setia mengikut Yesus dari awal dan bertahan sampai akhir. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.